Ya, oke teman-teman, kembali lagi ya. Kita melanjutkan pembahasan PyFisher dari awal sampai sekarang ya. Di video pertama baru sampai PyFisher membantu komunitas, dan sekarang kita akan membahas tentang yang sekarang kita jalankan, yaitu kampanye giveaway PyFisher akan segera hadir ya. Kita baca langsung. Nah, airdrop putaran ketiga ya. Jadi airdrop itu ada 3. Yang pertama itu yang 1000, tidak lebih dari tidak lebih dari 1000. Yang kedua tidak lebih dari 500, dan sekarang airdrop ketiga ya. Airdrop putaran ketiga Pi sekarang digantikan oleh kampanye giveaway jangka panjang yang sedang kita jalankan sekarang ya. Yang akan datang pada akhir September 2020 waktu itu. Akhir September mulainya. Proses ini mensimulasikan aktivitas penambang Pi yang berarti gratis, mudah digunakan dan dijalankan di telepon. Ya, mining lah yang sekarang kita jalankan. Selanjutnya kampanye giveaway tidak meminta KYC. Jadi sampai sekarang kita tidak diminta KYC ya untuk proses penambangan. Nah, sehingga semua orang dapat mentransfer PyFisher tanpa menunggu. Orang akan terus dihargai dengan menambang dan mempromosikan PyFisher. Karena jaringan Pi menyediakan 100.000 slot KYC kepada perintis terpilih, kami memperkirakan permintaan Pi yang beredar meningkat dengan cepat, dan kami berharap para penganut Pi menikmati likuiditas yang dibawa oleh PyFisher. Jadi menyediakan 100.000 slot KYC ya. 100.000 slot KYC kepada perintis terpilih ya. Perintis terpilih itu evangelis ya. Jadi untuk evangelis 100.000 pertama, dia akan KYC atau verifikasi telepon secara gratis ya. Nah, ini sudah waktu itu saya kebetulan belum evangelis, jadi untuk verifikasi itu bayar ya, 0,02 Ethereum. Nah, tapi yang dulu bergabung sudah menjadi evangelis, dia mendapatkan verifikasi gratis ya, 100.000 ya, dari 100.000 ya. Itu teman-teman sejarahnya verifikasi ya. Kita lanjut medium berikutnya. Ini sedang kita jalankan ya, kampanye giveaway sekarang dimulai 5 September 2020. Sekarang memperkenalkan hadiah PyFisher teman-teman. Hadiah PyFisher itu 20 September 2020 juga ya. Terinspirasi oleh visi jaringan Pi, PyFisher telah berkomitmen untuk memberikan mata uang kripto yang mudah digunakan kepada orang-orang, yang mudah diperoleh dan bebas risiko untuk ditambang di telepon. Selama periode R&D Pi Network, teknologi cryptocurrency lainnya juga terus berkembang dan membuat kemajuan besar. Keuangan terdesentralisasi, juga dikenal sebagai DeFi, adalah salah satu pencapaian yang patut diperhatikan. PyFisher lahir untuk menjembatani dunia V dan DeFi ya. Token PyFisher sekarang dijalankan di Ethereum dan siap untuk di DeFi atau desentralisasi finance ya. Namun kita tidak bisa menunggu sampai mainnet Pi ditayangkan sebelum mempromosikan PyFisher. Inilah kampanye giveaway untuk mendistribusikan PyFisher secara merata dan insentif. Kampanye giveaway dirancang sebagai aktivitas penambangan. Semua orang bisa mendapatkan PyFisher secara gratis. Tidak peduli apakah Anda telah menambang Pi atau lulus KYC, peserta dapat meningkatkan penghasilan mereka dengan mengundang teman atau meningkatkan penambang yang disimulasikan. Artinya, kita bisa menambang PyFisher tanpa harus verifikasi telepon ya. Jadi pada saat itu, walaupun kita belum verifikasi telepon, kita bisa menambang ya. Jadi fungsi dari verifikasi telepon waktu itu, yang pertama untuk withdrawal, yang kedua untuk mengurangi potongan contribution level saat kita mau withdraw. Itu ya teman-teman. Ada 3 set aturan berjalan mobile mining, contribution leveling, dan mining team network. Ini teman-teman pasti sudah hafal lah ya. Ada paket pioner, penambangan seluler ya, ada level kontributor, level pemotongan ya. Terus ada kerjasama penambang ya, evangelis sampai ambasador ya. Nah, di bawah keterangannya penting, kampanye giveaway akan ditayangkan pada 24 September 2020 ya. Jadi waktu itu tanggal 24 September 2020 ya dimulainya. Kampanye berakhir ketika mainnet Pi Network diluncurkan atau 5 juta PyFisher berhasil didistribusikan. Nah, link pendaftarannya segera diumumkan. Jadi kampanye ini, mining ini akan berakhir ketika Pi Network
mainnet ya teman-teman. Tahu Pi Network pasti ya, teman-teman pasti sudah tahu Pi Network. Sekarang sudah masih tahap mainnet ya sekarang juga, tapi rumor-rumornya Pi Network itu masih lama mainnetnya ya, karena pembentukan ekosistemnya yang sangat panjang ya. Jadi ada dua, ketika mainnet Pi Network ya diluncurkan atau 5 juta Pi Future berhasil didistribusikan. Jadi artinya tidak hanya menunggu 10 juta Pi Future, setelah mencapai 5 juta juga Pi Future berhak menghentikan mining ini ya, atau giveaway ini. Jadi teman-teman pastikan manfaatkan ya, karena dari 10 juta itu tidak apa namanya, tidak full 10 juta, tapi di sini diberitahukan ketika 5 juta Pi Future berhasil didistribusikan. Artinya ketika 5 juta Pi Future ini berhasil didistribusikan, kemungkinan Pi Future ini akan listing di market global ya, melanjutkan project-projectnya, dan nanti mungkin juga ada private sale ya, terus ada staking juga dan lain-lain. Jadi 5 juta ini akan berakhir ketika mencapai 5 juta ya kampanyenya. Manfaatkan sebaik-baiknya karena 10 juta supply itu sangat sedikit. Kita lanjut ke medium berikutnya teman-teman ya. Ini sudah kita alami sekarang, kampanye giveaway memperkenalkan hadiah Pi Future. Nah, ini yang tadi ya. Oh ya, ini yang barusan M-plan-nya lah ya, teman-teman pasti sudah hafal ya M-plan-nya Pi Future, dari mulai paket pioner sampai apa namanya, sampai ranking ambassador ya. Tadi sampai mana ya? Nah, memperkenalkan hadiah lah. Selanjutnya kampanye giveaway Pi Future Live. Nah, kunjungi situs web resmi ya. Mari kita perkenalkan secara singkat langkah-langkah pendaftaran. Oh, ini langkah-langkah pendaftarannya. Nama pengguna akan digunakan sebagai kode rujukan saat Anda mengundang orang lain ya. Ini sudah kita alami ya. Ini tutorialnya waktu itu ya. Klik main ya, klik tombol menu ya. Nah, seperti ini. Lanjut ke medium berikutnya. Upgrade gratis ke contribution level P1 ya. Mulai sekarang, ini pada tanggal 27 September 2020, upgrade gratis ke contributor P1, artinya verifikasi gratis teman-teman ya. Mulai sekarang 50.000 anggota Pi Future. Jadi waktu itu 50.000 anggota Pi Future itu berhak mendapatkan verifikasi gratis ya. Pertama, tidak akan dikenakan biaya untuk verifikasi telepon, jadi gratis untuk meningkatkan ke level V1 yang memungkinkan penarikan Pi atau withdrawal Pi ya. Jadi dulu sempat 50.000 anggota pertama dia gratis telepon ya, senilai 0,02 Ethereum kalau nggak salah ya. Selanjutnya Pi Future memberikan kekuatan penambangan ya. Nah, Pi Future memberikan kekuatan penambangan senilai 2 juta USD. Untuk merayakan pembukaan konvensi Pi dan mempercepat sirkulasi pasar Pi Future, kami akan meluncurkan secara promosi terbesar yang pernah ada, memberikan penambang pioner senilai 2 juta dolar Amerika Serikat ya. Tanggal 13 sampai 15 Oktober 2020, yaitu cuma 2 hari ya. Giveaway, setiap pengguna baru akan menerima penambang pioner 500 Pi tambahan. Setiap pengguna yang ada akan menerima penambang pioner 100 Pi tambahan. Nah, ini giveaway-nya teman-teman, 2 hari aja waktu itu ya. Terus kampanye 1 minggu peningkatan versi gratis kontributor telah berhasil diselesaikan. Nah, ini sudah selesai promosinya. Selanjutnya untuk biaya verifikasi telepon dikenakan biaya 0,04 Ethereum. Nah, besar juga ya. Namun promotor akan dihargai dengan mengundang orang lain untuk memverifikasi ponsel mereka. Mengundang langsung akan diberi imbalan 0,015 ETH. Setelah biaya layanan dibayarkan dan pengundang menggunakan akan diberikan imbalan 0,005 ETH. Nah, jadi dulu bonus itu dikasih dengan Ethereum ya. Dan dulu juga biaya verifikasi teleponnya 0,04 Ethereum ya, mahal. Tapi dulu harga Ethereum masih 20 jutaan ke bawah kalau nggak salah. Ya. Lanjut medium berikutnya.
PayFeature meluncurkan pasar dalam aplikasi penambangan seluler. Nah, PayFeature ini dia menampilkan marketplace ya kalau nggak salah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita sudah mengalami lah dulu ya. Sudah mengalami ya. Dan sekarang harganya kalau digambar kita lihat harga PayFeature sekarang 0,34 dolar ya, hampir 3 kali lipat dari awal kampanye. 0,34 dolar ini tanggal 1 Desember 2020 ya teman-teman. Lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Nah, sekarang 2 Desember 2020, seberapa menguntungkan untuk berinvestasi di PayFeature? Sistem penambangan seluler gratis pada awalnya dirancang untuk memberikan PayFeature dan mempromosikan gagasan untuk mengedarkan nilai Pi. Orang didorong untuk berinvestasi dalam waktu dan upaya sosial mereka untuk mendapatkan PayFeature. Biaya verifikasi telepon mungkin berubah. Ya memang berubah-ubah ya teman-teman. Dari awalnya 0, gratis, terus 0,04 ETH, terus 0,02 ETH dan sekarang gratis ya. Bagaimana jika seorang memiliki PayFeature senilai 300 dolar dari pasar? Orang-orang penasaran dengan mengembalikan investasi ini. Mari kita berhitung bersama ya. Ini hitungannya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri dan bisa berpikir cara menghitungnya. Kita lanjut ke medium berikutnya. PayFeature luncurkan logo baru. Nah, kita sudah mengalami ini ya dulu. Proyek PayFeature lahir dari komunitas Pi Network ya, dan akan membangun pengalaman cryptocurrency yang mudah digunakan di sekitar CoinPi. Jadi artinya PayFeature ini akan saling bertukar nanti dengan Pi Network ketika Pi Network ini mainnet gitu ya. Sejak Juli 2020, PayFeature terus meningkatkan teknologinya dan telah mendapatkan banyak pendukung melalui aktivitas airdrop dan kampanye penambangan seluler, sambil menantikan docking dengan mainnet jaringan Pi. Token kami telah diedarkan melalui Ethereum. Waktu itu kita di blockchain Ethereum ya. PayFeature tidak akan berhenti di sini, tetapi akan lebih meningkatkan pengalaman penambangan seluler, meluncurkan aplikasi dompet cryptocurrency sendiri, Feature Cash ya, dan memasuki industri pembayaran cryptocurrency. Nah, ini 5 Desember 2020 dia informasi bahwa akan membuat dompet kripto yang sudah terrealisasikan sekarang, yaitu Feature Cash ya. Selanjutnya dan memasuki industri pembayaran cryptocurrency. Nah, ini masih coming soon teman-teman ya. Kalau kita lihat di websitenya, yaitu kartu Visa ya, itu akan digunakan untuk pembayaran cryptocurrency, untuk berbelanja cryptocurrency ya. Oleh karena itu, kami akan menggunakan logo baru untuk menunjukkan bahwa PayFeature adalah proyek cryptocurrency independen. Nah, ini logonya teman-teman ya. Sekarang pun masih ya. Bentuk utama dari logo baru ini konsisten dengan Project Pi ya. Tentu pasti akan mengambil logo yang mirip dengan Pi Network karena prinsipnya di jaringan Pi ya. Ketika si Pi Network ini mainnet, menunjukkan bahwa kami masih memegang nilai yang sama. Sekitarnya adalah lingkaran searah jarum jam mewakili sirkulasi. Sudah diketahui bahwa PayFeature berfokus pada penyelesaian masalah likuiditas Pi. Nada warna oranye dan kuning. Oranye melambangkan gairah dan komitmen, dan kuning melambangkan kehormatan dan kekayaan ya. Untuk mendesain logo baru, kami mengadakan secara ajakan desain di Twitter. Jadi waktu itu untuk logo baru ada voting di Twitter ya, dan kami telah mengumpulkan lebih dari 30 desain. Sudah saya share waktu itu, pilihannya banyak dari 15 pengguna di berbagai negara ya. Berarti 15 pengguna, 15 penambang di berbagai negara ikut vote itu waktu itu ya. Meskipun kami tidak memilih desain yang ini, desain ini, pada akhirnya mereka sangat menginspirasi tim kami. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Anda semua. Jadi ketika hanya dari berbagai simbol yang mereka ajukan, hanya satu yang dipilih ya, dan ketika yang lainnya tidak dipilih, tapi PayFeature ini menginspirasi ya, bahwa komunitas waktu itu ya memberikan apresiasi atau supaya lebih maju lagi gitulah ya. Jadi
komunitas waktu itu bersemangat dan meninspirasi official lah gitu. Mari bersama-sama membangun masa depan Pi yang lebih baik. Nah, kita lanjutkan ke medium berikutnya teman-teman ya. Nah, sekarang adalah PiFetcher akan merilis aplikasi dompet cryptocurrency pada Q2 2021. Nah, ini 12 Februari 2021 ya. Dan sekarang ya sudah kita gunakan ya dompet cryptocurrency-nya, yaitu FetcherCash teman-teman ya. Kita baca langsung ya. Nah, PiFetcher dibuat untuk mengatasi PiFetcher dibuat untuk mengatasi masalah kurangnya likuiditas Pi sebelum peluncuran mainnet. Setelah lebih dari 6 bulan penelitian yang mengembangkan berkelanjutan, proyek yang berasal dari komunitas open source ini telah jauh melampaui imajinasi investor awal. Jadi diibaratkan PiFetcher ini di luar dugaan maju gitu pesat ya. Jadi lebih dari 100.000 pengguna di lebih dari 20 negara. Waktu itu masih 20 negara ya. Dan wilayah telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam menambang seluler. Harga token telah meningkat lebih dari 1000 kali dari awal 0,1 sen dan nilai pasar telah mencapai 13 juta dolar Amerika Serikat. Tim tidak akan berhenti di sini tetapi akan mendorong teknologi ke depannya. Ya, sampai sekarang lah ya banyak update ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri ya, alami. Pada kuartal kedua tahun 2021, kami akan merilis aplikasi dompet Ethereum kustodian baru. Dan ini sudah terrealisasikan. Sekarang itu yang kita jalankan yaitu dompet FetcherCash ya. Dompet ini akan menunjukkan keahlian PiFetcher dalam keuangan terdesentralisasi DeFi dan teknologi lintas rantai. Sementara itu, kami akan menjaga aspirasi asli proyek Pi Network maksudnya ya, dan menjadikan dompet ini pilihan pertama bagi semua orang untuk menggunakan cryptocurrency. Sejak aplikasi penambangan seluler online, tim telah mendengar masukan dari pengguna. Oleh karena itu, dompet ini akan hadir dengan fitur-fitur berikut sebagai jawaban atas suara-suara tersebut. Jadi dulu memang tidak hanya membuat project, tapi PiFetcher ini juga mengumpulkan dukungan dari komunitasnya ya. Yang poin pertama, menyediakan aplikasi asli untuk pengguna iPhone. Ya, sekarang teman-teman pengguna iPhone bisa akses FetcherCash ya. Izinkan untuk memasukkan dengan nomor telepon ya, kita juga sudah bisa login menggunakan nomor telepon. Dan turunkan biaya penanganan ya, waktu itu withdrawal ya, kita sekarang biaya penanganan murah ya di BSC. Aktifkan pertukaran ETH dan PiFetcher 2 arah secara gratis. Nah, ini teman-teman, ketik ini yang belum yang belum direalisasikan ya oleh official, yaitu fitur swap atau pertukaran Ethereum dan PiFetcher 2 arah secara gratis ya. Jadi biayanya gratis nih. Ketika kita akan menukar Ethereum menjadi Pi dan sebaliknya menukar Pi menjadi Ethereum, 2 arah artinya ya. Jadi tidak ada biaya penanganan, jadi murni secara gratis gitu ya. Ini yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang belum terrealisasikan ya. Terus kompatibel dengan token ERC20 arus utama sehingga pengguna tidak perlu menyiapkan aplikasi dompet non penahanan untuk menarik dan mempertahankan PiFetcher. Nah, orang-orang bertanya apakah kami memiliki rencana untuk mendaftar di platform pertukaran lain. Tim memutuskan untuk tetap teguh di Uniswap karena keterbukaannya. Keterbukaan Uniswap terutama tercermin dalam dua aspek. Di satu sisi, semua transaksi dan proses sirkulasi dicatat secara publik yang nyaman untuk diawasi oleh semua orang. Di sisi lain, Uniswap adalah pusat untuk semua proyek DeFi yang memudahkan kami untuk mengintegrasikan teknologi terbaru. Pilihan ini juga menunjukkan bahwa kami berharap keterbukaan akan menjadi nilai inti dari ekologi Pi. Keberhasilan PiFetcher akan memberikan template yang baik untuk proyek lain di ekosistem Pi. Kuartal kedua tahun 2021 mungkin merupakan periode waktu yang kritis bagi ekosistem Pi. Diharapkan Pi Network juga akan meluncurkan fungsi dompet ya. Namun masih jauh sebelum Pi dapat ditransfer secara bebas. Meski begitu, PiFetcher akan aktif mempersiapkan transfer lintas rantai dengan mengembangkan produk dompetnya sendiri, FetcherCash ya. Tujuan awal dari mobile mining adalah untuk mendistribusikan PiFetcher dengan cara yang menyenangkan, adil, dan insentif. Sekarang kami memiliki visi yang lebih besar, yaitu membuat lebih banyak orang memahami dan menggunakan cryptocurrency melalui PiFetcher. Nah, jadi sekarang diibaratkan PiFetcher ini sudah melampaui perkiraan jauh ya. Jadi official sekarang lebih fokus mengembangkan cryptocurrency-nya melalui PiFetcher. Mari kita bersama dan menyaksikan pencapaian baru PiFetcher ya. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Kita lanjut ke medium berikutnya.
ya. Medium berikutnya yaitu prinsip pertukaran antara Pfizer dan Pi ya. Jadi ini kita akan bahas di video selanjutnya, video ketiga ya. Teman-teman jangan lupa tonton video ketiganya ya.